Seperti yang kita ketahui, agama yang diakui dan diresmikan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putra Andres Pratama YouTube channel. Semoga video-video di YouTube channel ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran daring selama di rumah dengan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tingkat SLTA, SMA, dan SMK. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan, happy watching! Baik, ini adalah bagian kedua di bab kedua tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu negara dan syarat-syarat terbentuknya dari negara itu sendiri. Nah, negara dapat terbentuk apabila telah terdiri dari 3 syarat. Adanya pemerintahan yang berdaulat, adanya rakyat, penduduk, atau warga negara, adanya wilayah. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari dan juga menjelaskan apa itu negara, apa itu pemerintah yang berdaulat, apa itu rakyat dan atau penduduk, apa itu wilayah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari salah satu hak yang didapatkan oleh warga negara itu sendiri adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan berarti setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan dan memilih agama dan kepercayaan yang hendak dianutnya. Nah, dengan adanya agama atau kepercayaan yang telah dihanutnya, nah seseorang tersebut wajib untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Nah, hal tersebut merupakan hak asasi setiap manusia dan sehingga Indonesia juga membebaskan bagi seluruh warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan. Nah, hal tersebut merupakan kepribadian dari bangsa Indonesia, yaitu sesuai dengan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 29 Undang-Undang NRI tahun 1945 dan pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini sangat beragam dari tradisi, budaya, kuliner, kultur, bahasa, ras, dan juga adat istiadat. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan adanya keberagaman di agama itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui dan harus kita ketahui, warga negara Indonesia itu diperbolehkan oleh negara Indonesia untuk memeluk 6 agama resmi yang telah diakui oleh Indonesia itu sendiri. Pertama ada agama Islam, kedua ada Kristen Protestan, yang ketiga ada Kristen Katolik, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, dengan adanya keberagaman tersebut, Indonesia seharusnya menegakkan toleransi antar umat beragama. Nah, dengan adanya toleransi antar umat beragama, sehingga dapat terciptanya kehidupan yang rukun karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman etnis dan budaya itu sendiri. Sebagai landasan toleransi antar umat beragama, Indonesia itu memiliki sebuah prinsip yang disebut dengan trilogi kerukunan antar umat beragama. Nah, trilogi antar umat beragama ini berisikan bahwa kerukunan intern umat agama, yang kedua adanya kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, maksudnya trilogi ini yang pertama adalah mereka harus memiliki toleransi antar sesama agamanya tersebut. Yang kedua, adanya toleransi antar umat beragama. Agama A dengan agama B harus memiliki toleransi. Dan yang ketiga, negara atau pemerintah dengan adanya agama tersebut saling berkesinambungan atau bekerja sama dengan melihat, misalnya pemerintah melihat adanya kondisi agama dan agama harus mengikut adanya sebuah pemerintahan. Nah, selain tersebut, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, untuk Undang-Undang 1945, setiap warga negara harus menanamkan pola hidup toleran yang menciptakan kerukunan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain adanya hak dari warga negara Indonesia itu sendiri, tentunya kita akan memiliki sebuah kewajiban yang akan dijalankan oleh warga negara Indonesia itu sendiri. Salah satu kewajiban yang akan kita bahas bagi warga negara Indonesia adalah upaya dalam melakukan pertahanan dan keamanan serta bela negara itu sendiri. Nah, pertama yang kita lihat adalah pertahanan negara. Pertahanan negara itu merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta
serta keselamatan segenap bangsa dari gangguan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Nah, seperti yang kita ketahui dan harus kita pahami bahwa gangguan itu terbagi dua, ada gangguan militer dan ada gangguan non-militer. Secara umum, gangguan non-militer adalah gangguan yang tidak menggunakan senjata, sedangkan gangguan militer adalah gangguan yang dilakukan secara bersenjata. Non-militer ini seperti adanya perubahan ideologi dan juga pandangan hidup dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua adanya salah satu contohnya adalah gangguan militer adalah perang ataupun gencatan senjata yang dilakukan antara dua buah negara yang berkonflik. Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara ternyata telah tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain di batang tubuh dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ternyata pandangan hidup tersebut telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menganut prinsip sebagai berikut. Yang pertama, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib dalam membela negara. Yang kedua, keikutsertaan dalam upaya pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab dan juga kehormatan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, orang Indonesia itu harus cinta perdamaian. Yang keempat, menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Yang kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta. Nah, yang terakhir, pertahanan Indonesia itu disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum, dan menjalankan pertahanan dan keamanan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ada aparat negara yang berada di garis depan, yaitu disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain hal tersebut, TNI dan juga Polri merupakan kekuatan utama serta masyarakat atau rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, mereka berkolaborasi bersama untuk menjalankan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu sendiri. Nah, selain hal tersebut, di dalam MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI itu sendiri dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dia menyatakan sebagai berikut. Di pasal pertama, TNI dan Polri terpisah secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Pasal kedua menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam mempertahankan pertahanan Indonesia. Yang kedua, Polri atau Polisi Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan. Nah, dapat disimpulkan bahwa TNI ini berada di bagian perbatasan negara, sedangkan Polri adalah untuk keamanan yang berada di dalam rakyat atau bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, di pasal kedua, di bagian ketiga, dia menyatakan bahwa TNI dan Polri bekerja sama dan saling membantu terkait menjalankan kegiatan pertahanan dan juga pemeliharaan keamanan itu sendiri. Nah, dalam menjalankan pertahanan dan keamanan di negara Republik Indonesia memiliki ciri khas, yaitu rakyat semesta. Nah, di sini rakyat semesta memiliki ciri-ciri yang mengandung sebagai berikut. Pertama, adanya ciri khas kerakyatan. Yang kedua, ada kesemestaan. Yang ketiga, ada kewilayahan. Yang pertama, kerakyatan berorientasi pada pertahanan dan keamanan negara dalam upaya mengabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Yang kedua, kesemestaan. Nah, di sini pendayagunaan seluruh sumber daya nasional bagi upaya pertahanan. Yang terakhir, adanya kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Untuk pertahanan dan keamanan, tentunya rakyat Indonesia itu punya kewajiban yang disebut sebagai bela negara. Nah, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air dan juga berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan atau menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah, harus diterapkan adanya bela negara itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini maksudnya adalah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa bernegara, nilai Pancasila itu sendiri, rela berkorban untuk bangsa dan negara kita, dan menyampingkan urusan individu di atas dari urusan negara itu sendiri, dan memiliki kemampuan bela negara dengan menjaga kedisiplinan dan bekerja keras dalam menjalankan profesi. Dan nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa
Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam pertahanan dan keamanan serta bela negara itu sendiri untuk menjadi warga negara yang baik. Salah satu caranya adalah dengan belajar disiplin dan juga mengetahui hak serta kewajiban dari pelajar ataupun siswa-siswi untuk menempuh menjadi warga negara yang baik. Nah, sekian dari materi hari ini. Semoga dapat direalisasikan di kehidupan bermasyarakat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.